kegiatan kucing ya pada besok hari ya? Iya, Bu. Saya akan mengadakan kucing dengan Pak Setio di SD. Oh, di SD. Sekarang Nena sedang ikut gak, Bu? Kebetulan saya tidak ikut, Bu. Nanti siang rencananya saya akan ke SD ya Pak Setio. Kalau seperti itu boleh kita diskusi, Bu, tentang kegiatan kucing yang akan Ibu laksanakan nanti. Oke, bisa, Bu. Nah, ini Bu Dwi nanti pada saat kegiatan kucing apa Ibu sudah menyiapkan visi-visi tentang apa ya, tentang kegiatan kucing yang akan Ibu laksanakan. Rencananya dengan kapan, Bu, mau melaksanakan kegiatan kucing sama Pak Setio, Bu? Besok siang, Bu, setelah anak-anak sekolah. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti boleh kita diskusi sebentar tentang kegiatan kucing yang akan dilaksanakan besok? Oh begitu, bisa. Nah, ini Bu Dwi, apa Nena sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk kegiatan kucing besok? Sudah, Bu, yaitu rubrik penilaian yang sudah saya rencanakan, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Seperti itu ya, Bu. Terus untuk prinsip kucing yang akan Ibu kembangkan nantinya apa ya, Bu? Ini prinsip yang saya gunakan lagi yaitu tentang pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, nantinya waktu pelaksanaan kucing yang menjadi prioritas Ibu dari prinsip itu apa? Yang menjadi prioritas utamanya? Kemitraan dan proses kreatif. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan Ibu ambil dalam kegiatan kucing nantinya apa ya, Bu? Saya akan menggunakan dengan alur tirta, Bu, yaitu tujuan untuk membangun suasana tenang agar kita merasa tenang, seperti itu. Kemudian menyepakati tujuan refleksi dari kegiatan yang dialami Uji, kemudian menyepakati hasil percakapan. Selain itu masih ada lagi, Bu? Iya, mengenai identifikasi dan rencana aksi, mulai dengan menanyakan apa yang didapat atau dirasakan dari kegiatan yang direfleksikan, kemudian menanyakan inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut, menanyakan apa yang sekarang yang dipahami oleh Uji, kemudian menanyakan kesadaran itu akan dilakukan ke depannya apa tidak. Oh, iya, baik, Bu. Semoga besok dengan dapat melaksanakan kegiatan kucing dengan langkah-langkah yang sudah Ibu persiapkan tadi, juga menggunakan rubrik penilaian yang sudah dengan buat, ya. Sementara percakapan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya, Bu Dwi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Pak. Oh, gitu. Kemarin Ibu katanya mencari saya, Ibu. Saya jadi bingung ini. Ada apa ya Ibu kok mencari saya? Oke, Pak. Saya lihat Bapak itu kok kayaknya kewalahan ya. Saya lihat itu Pak Setio itu bolak-balik ke kelas sebelah. Ada apa, Pak? Kok bolak-balik seperti itu? Oh, oke. Jadi begini Bu. Kemarin itu kebetulan kan di
4 dan 5 itu kan guru kelas 4-nya itu kebetulan sedang ada tugas untuk mengikuti workshop itu. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya dipasrai oleh guru tersebut untuk mengajar di kelas 4 tersebut. Nah, kebetulan saya sendiri kan juga wali kelas 5 Ibu. Jadi saya akhirnya menjadi bolak-balik antar kelas seperti itu Ibu. Jadi mengasih tugas di kelas 4, kemudian balik lagi ke kelas 5 seperti itu. Iya. Kemudian yang saya lihat pada waktu Pak Setio meninggalkan kelas sebelah. Nah, kelas sebelah ini ramai sekali Pak. Berisik ya Pak ya. Terus Pak Setio mengajar di kelas satunya. Apa nantinya Pak Setio ini dakwalan mengajar 2 kelas ini Pak? Ya, ini yang menjadi permasalahan saya Bu. Jadi mungkin hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu ini, ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Jadi masalah yang saya hadapi saat ini itu tidak bisa mengondisikan 2 kelas dalam waktu yang bersamaan Bu. Jadi itu yang sekarang menjadi unek-unek saya. Mungkin dengan adanya obrolan dengan Ibu nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu Ibu. Apakah dengan meninggalkan anak-anak di kelas satunya dan kelas satunya, apakah anak-anak bisa fokus Pak belajarnya? Apalagi kalau yang seandainya kan kadang-kadang anak-anak meskipun SD kadang-kadang masih belum bisa kan Pak ya? Ada yang belum bisa kan harusnya dengan bantuan guru. Terus bagaimana Pak? Oh gitu. Pak. Jadi begini Bu, memang kalau kelas itu kita ajar di kelas yang berbeda dengan satu guru, itu yang jelas kan memang ya menimbulkan banyak permasalahan Bu. Salah satunya kayak Ibu sampaikan tadi, memang perlu ada anak yang perlu kita berikan bimbingan secara khusus, ada juga anak yang sudah paham dan dia sudah bisa mandiri seperti itu. Nah, mungkin jika mengalami hal seperti itu, alangkah baiknya mungkin dijadikan satu kelas mungkin Bu ya. Mungkin bisa seperti itu, mungkin juga bisa Bapak mencari solusi bagaimana sekiranya nanti anak-anak ini yang tidak bisa fokus tanpa bantuan guru, juga anak-anak ini bisa bisa antusias dalam belajarnya, mungkin seperti itu Pak. Oh, oke Bu. Jadi rencana saya Bu ya, ini berdasarkan permasalahan yang saya temui tadi itu, rencananya kan dari kelas 4 dan 5 itu akan saya jadikan satu Ibu. Jadi saya untuk mengawasinya biar lebih mudah. Kemudian saya akan mencoba memetakan capaian kompetensi dari masing-masing kelas itu Bu, yang sekiranya bisa dipadukan antara kelas 4 dan kelas 5. Mungkin nanti dari penugasannya saja yang berbeda Bu. Jadi yang kelas 5 itu saya berikan penugasan yang mungkin berbeda dengan yang kelas 4, walaupun nanti capaian pembelajarannya itu sama. Jadi porsinya mungkin yang dibedakan itu hanya langkah kegiatannya saja. Itu mungkin Bu rencana saya ke depan Bu, untuk mengantisipasi permasalahan yang saya hadapi di 2 kelas itu Bu. Baik Pak Setio, nantinya Pak Setio ini apakah sering seperti itu menjadikan Pak Setio ini jadi merantau gitu Pak ngajarnya? Ya kebetulan saja ini guru. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, apa yang akan dilakukan Pak Setio nantinya? Oh iya Bu, jadi kan berdasarkan permasalahan yang saya hadapi tadi itu kan harus mengajar di 2 kelas yang berbeda dengan satu guru gitu. Nah itu mungkin yang pertama saya akan mencoba menggabungkan 2 kelas tersebut menjadi satu kelas Ibu. Kemudian saya akan mencoba mengajarkan materi yang sama, tetapi dengan proses pembelajaran yang berbeda. Wah itu bagus sekali Pak.
mungkin kira-kira ada lagi solusi yang ingin Pak Setio lakukan selain itu? Oke Bu, jadi rencananya saya 2 hari ke depan, karena kan guru yang kelas 4 ini kan masih 3 hari Bu. Nah, 2 hari ke depan ini saya akan mencoba menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi eh, pada awal kegiatan saya gabungkan dulu kedua kelas itu, kemudian saya petakan kemampuan dari masing-masing anak Bu. Jadi saya kelompokkan, mungkin ada yang punya kelebihan di bidang visual, ada yang punya kelebihan di auditori, kemudian ada yang punya kelebihan di kinestetiknya. Nah, kemudian saya akan mencoba mencari capaian kompetensi dari kedua kelas itu untuk saya bisa gabungkan. Nah, misalkan saja Bu, ini misalkan tentang pelajaran matematika. Untuk yang kelas 4 nanti mungkin dalam prosesnya itu hanya sebatas di ciri-ciri bangun datar Bu. Kemudian yang di kelas 5-nya nanti bisa lebih tinggi lagi, yaitu mencari luas bangun datar seperti itu. Nah, kira-kira nanti siapa yang akan membantu Pak Setio ini untuk melakukan kegiatan ini? Oke Bu, yang jelas dukungan yang utama tentunya dari warga sekolah dulu Bu, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tenaga kependidikan. Jadi semuanya ini yang jelas saya butuhkan dukungannya untuk kesuksesan dari pelaksanaan rencana yang akan saya lakukan itu Bu. Nah, kemudian kalau dari ketiga unsur yang sudah ada di lembaga ini saling bisa mendukung kegiatan saya, mungkin saya bisa mengembangkan lagi ke wali murid. Tetapi prioritas saya adalah yang 3 ini dulu Bu. Jadi kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tenaga kependidikan gitu Bu. Baik, nah dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Setio gambarkan kira-kira apa yang akan dilakukan agar anak-anak ini pembelajarannya lebih maksimal lagi, karena mereka kan jadi satu seperti itu Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, rencana tindak lanjut dari rencana aksi yang saya sampaikan kepada Ibu tadi, itu kan saya tadi kan mau membuat RPP berdiferensiasi Bu. Nah, jadi sebelum RPP-nya itu saya buat, saya katakan dulu sesuai dengan kemampuan siswa tadi Bu. Jadi saya kelompok-kelompokkan dulu Bu. Yang sudah mempunyai kelebihan, siswa yang punya kelebihan, mungkin porsi pendampingannya nanti lebih sedikit Ibu. Nah, sedangkan siswa yang pemahamannya masih kurang, mungkin saya mendampinginya akan lebih banyak. Jadi ketika sudah saya jadikan satu kelas, itu saya tidak wirawiri lagi Bu. Jadi saya bisa fokus untuk melayani anak juga merasa diperhatikan, karena ada guru yang di kelas tersebut Bu, beda dengan yang sebelumnya Bu. Kan saya setelah memberikan materi di kelas 4 harus pindah ke 5. Di sana ada anak yang tidak paham, mau tanya ke siapa, hanya keluar lari ke kelas 5 seperti itu. Jadi kayaknya kurang efektif Bu ya. Itu yang saya lakukan Bu. Jadi saya kumpulkan jadi satu, saya mencoba membuat RPP berdiferensiasi dan melakukan pembimbingan kepada anak yang masih kurang, itu porsinya lebih banyak, sedangkan anak yang sudah paham mungkin hanya sekali atau 2 kali itu saya dampingi. Seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali Pak Setio. Mungkin Pak Setio bisa melakukan ini sampai bisa dan sampai sukses ya Pak. Amin Bu. Oke Pak, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan solusi kepada Pak Setio agar pembelajaran 2 rangkap ini berjalan dengan maksimal dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah bersedia untuk mendengarkan unek-unek dari saya. Kemudian saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan kedepannya Pak Setio semakin sukses. Amin. Baik, demikian saya akhiri percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ngomong-ngomong, Bu Dwi kemarin sudah jadi melakukan kegiatan kucing sama Pak Setio? Oke, Bu, sudah kemarin di SD. Apa kita bisa ngobrol sebentar tentang kegiatan kucing yang telah Ibu lakukan kemarin? Oke, bisa, Bu. Nah, ini Bu Dwi, setelah dengan kemarin melakukan kegiatan kucing sama Pak Setio, bagaimanakah perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan tersebut? Perasaan saya merasa senang karena saya bisa membantu meringankan solusi apa yang di solusi pembelajaran barangkali ini untuk Pak Setio agar nantinya anak-anak ini masih fokus dalam belajar meskipun kelas dua rangkap ini jadi satu. Berarti perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Setio senang ya Bu? Di mana Pak Setio sudah melakukan kegiatan pembelajaran kelas rangkap ya, seperti itu ya? Nah, setelah itu rubrik penilaian yang telah Ibu buat kemarin, apakah sudah tersampaikan semua pada saat melakukan kegiatan tersebut? Sampun Bu, saya juga mendengarkan Pak Setio tentang solusi bagaimana cara pembelajaran dua rangkap ini. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Setio agar kedepannya Pak Setio bisa lebih sukses lagi. Nah, seperti itu ya Bu. Terus kemudian hal-hal apa yang sudah dengan dapatkan di situ, maksudnya seperti ini, hal menarik apa yang sudah dengan dapatkan? Mungkin hal menarik itu menariknya karena meskipun pembelajaran dua kelas ini dijadikan satu antara kelas 4 dan 5, mereka bekerja sama dengan baik tanpa ada perbedaan. Oh ini kelas 4, oh ini kelas 5. Jadi tidak ada perbedaan. Aku sih kelas 5. Biasa ya seperti itu Bu. Kalau SD kan mungkin merasa dirinya lebih tua seperti itu mungkin. Ya. Berarti mungkin hal menariknya pada saat pelaksanaan itu mereka lebih senang ya Bu dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian yang menjadi hambatan itu saat melakukan kegiatan tersebut apa ya Bu? Ini untuk yang menghambat kegiatan cooking kemarin dengan Pak Setio yaitu tentang adanya anak-anak kemarin kan masih belum pulang itu pada sesi akhir kemungkinan masih ada berisik-berisik anak-anak itu Bu, bicara-bicara begitu Bu. Jadi itu yang mengganggu, tapi saya tetap fokus kepada Pak Setio untuk memberikan solusi agar pembelajaran itu lebih sukses lagi. Seperti itu. Selain itu, apakah alur yang dengan buat kemarin sudah berjalan dengan baik juga? Yang katanya dengan kemarin menggunakan alur kereta ya? Iya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Sudah berjalan dengan baik. Pak Setio juga sudah mendapatkan solusinya agar pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik meskipun dua kelas ini menjadi
lebih sukses untuk untuk pembelajaran yang dua rangkap ini tadi. Oh, baik Bu Dwi, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.